Halo semuanya, hari ini adalah Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Kami akan membahas Universal Dharma of Liberation dalam rekaman 7. Tujuan dari pembuatan rekaman Universal Dharma of Liberation ini adalah untuk menjangkau semua orang di bumi ini, anak-anak, orang dewasa, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, orang dari semua gender, usia, kelas sosial, status, etnis, agama, dan negara, agar mereka dapat mendengarkan ajaran esensial ini tentang pembebasan dari penderitaan. Saya akan menekankan untuk membantu kita memahami esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni, apa yang kita sebut pikiran, atau elemen dhamma, atau elemen primordial. Esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni ini adalah sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kita sering belajar tentang hal-hal eksternal, tetapi belum pernah mempelajari elemen primordial kita sendiri. Inilah satu-satunya pengetahuan esensial yang harus kita pelajari, kita sadari, dan kita pahami sepenuhnya dengan seluruh hati kita. Setelah kita memahami, kita harus membantu membagikan Dharma ini, membagikan pengetahuan ini. Universal Dharma of Liberation ini dibagikan melalui YouTube dan Facebook di halaman Freedom Through Understanding. Kita harus membagikannya dengan luas agar semua orang mendengarnya, karena ketika orang mendengarkan, mereka akan menemukan kebebasan penuh dari penderitaan dan menemukan kebenaran yang telah dicari setiap orang sepanjang hidup mereka. Pengetahuan ini adalah apa yang telah kita cari melalui jutaan kehidupan. Kita telah dilahirkan dalam segala kondisi, tersesat begitu lama, tetapi kehidupan ini akan menjadi yang terakhir di mana kita akan mengetahui kebenaran. Pengetahuan ini akan membantu kita melawan arus untuk menyadari kebenaran batin dan memahami esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni. Ini sama sekali tidak sulit, tetapi sangat sederhana. Tujuan dari rekaman Universal Dharma of Liberation yang telah saya buat adalah dengan harapan agar semua orang di bumi ini mendengarkan, sehingga kita tidak akan lagi menderita, tidak lagi saling merugikan, tidak lagi menghancurkan satu sama lain, tidak lagi bersaing satu sama lain seperti yang telah kita lakukan dari masa lalu hingga sekarang. Kita akan bertransisi ke era di mana setiap orang mengetahui kebenaran bahwa dunia ini, tubuh ini, suara ini, gambaran mental kita, emosi kita, bahkan kesadaran kita saat ini, termasuk semua pengetahuan yang telah kita ketahui, atau apa yang kita pahami sebagai manusia sekarang, semua ini sebenarnya hanyalah manifestasi dari esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni. Seperti bagaimana kita adalah elemen-elemen murni, dimensi nol mutlak. Dalam elemen murni ini, tidak ada waktu dan tidak ada jarak. Itu adalah elemen yang sangat jernih, menyatu sebagai satu dengan kekosongan alam semesta yang tak terbatas. Itu adalah elemen primordial, dan kita adalah elemen primordial ini. Ketika kita melawan arus untuk menyadari kebenaran ini, pencerahan hanya dapat terjadi ketika kita mendengarkan rekaman-rekaman ini secara mendalam dan mengamati secara batin. Lihatlah manifestasi ini, lihatlah suara yang berbicara ini, lihatlah bahwa suara yang berbicara ini bukan kita, itu adalah manifestasi. Gambar mental yang kita pikirkan adalah manifestasi. Emosi yang telah kita pegang selama ini, emosi kebahagiaan, penderitaan, kepuasan, ketidakpuasan, perasaan netral, semua emosi ini, setiap ciri-ciri, adalah manifestasi, bukan kita. Mereka adalah manifestasi, bahkan kesadaran ini hanyalah manifestasi. Kesimpulannya, tidak ada yang benar-benar kita. Saat kita menelusuri jalan kembali ke pengetahuan batin sampai elemen murni kita menerima kebenaran ini, elemen murni kita akan melepaskan semua manifestasi ini. Ini seperti melepaskan tubuh ini, dan kemudian melepaskan semua manifestasi. Analogi lain, jika kita menghapus tubuh fisik ini, apa yang tersisa adalah elemen murni dan manifestasi. Lalu kita menghapus manifestasi-manifestasi itu juga, menghapus suara ini, menghapus gambar, menghapus emosi, tindakan mengetahui, persepsi, semua kenangan dan pengenalan, semua pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang kita kira sebagai manusia, menghapus semuanya sepenuhnya. Apa yang tersisa hanyalah elemen yang jelas, esensi kehidupan yang murni. Kita adalah elemen ini, yang disebut elemen primordial. Ini seperti menghapus seluruh alam semesta, bintang, matahari,
lubang hitam, menghapus semuanya. Menghapus kegelapan, cahaya, partikel debu, setiap hal, menghapus semuanya sepenuhnya. Apa yang tersisa hanyalah kekosongan yang jelas. Itulah elemen primordial, elemen asli, dasar, fondasi dari semua energi dan semua elemen materi. Kami tinggal di elemen kosong yang jelas ini yang merupakan dasar, fondasi dari segala sesuatu. Kami adalah elemen jelas ini yang menyatu sebagai satu dengan segala sesuatu. Kami adalah elemen jelas itu. Bisakah kamu mengerti ini? Bisakah kamu memvisualisasikan dan memahami ini? Mereka yang tidak mengerti harus mendengarkan berkali-kali. Pengetahuan ini tidak ditemukan di luar, itu selalu hadir di dalam kita, namun kita belum pernah mengetahui elemen murni ini. Kita akan mengakses elemen murni ini bersama-sama. Saya akan berbicara dalam bahasa yang sederhana, tidak terikat pada agama manapun, berharap rekaman Universal Dharma of Liberation ini akan menjangkau orang-orang dari semua agama, kelas, gender, dan status sosial. Setiap orang dapat mendengarkan, dan ini menarik serta menantang. Mari kita verifikasi bersama, siapa yang akan mencapainya terlebih dahulu. Ketika kamu mencapainya, air mata akan mengalir, itu akan sangat menakjubkan. Kita akan menangis. Pikiran ini, elemen murni ini, akan bersinar terang bagi kita untuk melihat. Kita akan menjadi elemen yang jelas itu. Sebenarnya, kita sudah menjadi elemen yang jelas itu. Tetapi saat ini, kita tinggal di sini percaya bahwa suara ini adalah kita yang berbicara, berpikir ini adalah pemikiran kita, emosi-emosi kepuasan, ketidakpuasan, atau netralitas ini adalah emosi kita. Kita mengklaim kepemilikan atas semua manifestasi ini. Kita percaya bahwa mengetahui ini, mendengar suara, melihat, mencium, merasakan, menyentuh, dan sadar saat ini, kita percaya kita benar-benar mengetahui. Tapi tahukah kamu, kebenarannya adalah tidak ada yang benar-benar kita. Semua ini hanyalah manifestasi dari esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni. Esensi kita benar-benar adalah elemen yang jelas, begitu jelas sehingga kegelapan bisa melewatinya. Mari kita visualisasikan, elemen jelas kita ini adalah elemen primordial. Itu hanya ingin tahu apa adanya, dan karena ia tidak bisa membuat apa-apa sendiri, ia menciptakan manifestasi untuk mempelajari sesuatu. Tetapi riak-riak manifestasi pembelajaran ini bukan elemen jelas yang murni, mereka hanyalah manifestasi. Ini seperti kita adalah tetesan air yang jelas, mengapung di udara. Air yang jelas ini adalah esensi kehidupan yang murni, tetapi ada ketegangan permukaan di tepi air yang jelas ini. Ketegangan permukaan ini adalah karakteristik dari elemen ini. Ketika sesuatu membuat kontak dengannya, ia berfungsi dengan meriak sebagai respons, menciptakan efek, manifestasi yang kita sebut suara, manifestasi yang kita sebut gambar mental. Cobalah mengamati di dalam, selalu ada suara yang berbicara di dalam. Suara yang berbicara di dalam pikiran kita. Pikiran kita tidak memiliki mulut, tetapi itu berbicara terus-menerus. Dan kita mengalir bersama suara ini terus-menerus. Bisakah kamu melihat bagaimana kita terus-menerus tenggelam dalam keterikatan pada suara ini? Meskipun suara ini hanyalah manifestasi, bukan kita, itu hanyalah manifestasi. Tidak perlu terburu-buru untuk memahami ini, tidak perlu tergesa-gesa. Terus dengarkan, dan secara bertahap esensi kehidupan murni kita akan memahami dengan sendirinya. Secara bertahap lepaskan, secara bertahap pahami. Kemudian itu akan terang dan secara alami terlepas. Tidak perlu terburu-buru. Saat mendengarkan ajaran ini secara terus-menerus, tugas kita satu-satunya adalah untuk bertahan pada suara ini, menyelidiki batin, tetap dengan suara ini. Terus bertahan sampai kita merasakan suara ini bergema dalam pikiran kita, dan kita sangat sadar dengan suara ini. Terus ikuti suara ini, pahami secara bertahap. Segera, pencerahan akan muncul bahwa ini benar-benar bukan kita. Suara ini hanyalah manifestasi. Dan mengetahui ini, kesadaran saat ini, mendengar suara ini, kita akan mulai melihat bahwa mengetahui ini tahu dengan sendirinya. Kita akan mulai melihat kebenaran bahwa mengetahui ini tahu dengan sendirinya. Tidak perlu sengaja mengetahui, tidak perlu sengaja mendengar suara itu. Amati dengan seksama, itu mendengar dengan sendirinya, itu mencium dengan sendirinya. Saat berjalan dan bau muncul, itu mencium dengan sendirinya. Itu merasakan dengan sendirinya,
itu merasakan dingin dan panas secara alami dengan sendirinya. Itu merasakan melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh melalui jendela-jendela ini secara alami dengan sendirinya. Dan saat kita mulai mengamati, melihat bahwa itu tahu dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya, memiliki emosi kepuasan atau ketidakpuasan dengan sendirinya, maka di mana rasa diri kita? Biarkan pikiran menjawab dengan sendirinya. Kita bertanya secara batin, itu tahu dengan sendirinya. Jangan menginginkan jawaban, cukup amati dan tanya, apakah itu benar-benar tahu dengan sendirinya? Rasakan kebenaran ini sendiri. Mari kita temukan kebenaran ini bersama. Ketika esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni memverifikasi dan menemukan ini benar, bahwa tidak ada yang benar-benar kita. Ketika elemen murni kita melihat kebenaran bahwa semua manifestasi bukan elemen murni, ketika elemen murni kita memahami dan menerima ini, elemen murni kita akan terlepas, tidak lagi terikat pada manifestasi. Kita akan menangis, itu akan sangat terang, dan kita akan menjadi elemen yang jelas yang menyatu dengan kekosongan yang jelas yang mencakup alam semesta yang tak terbatas. Kita akan terlepas dari menjadi manusia, melihat bahwa bentuk fisik ini bukan kita. Kita akan menangis, kita akan melihat bahwa suara ini, gambar mental ini, emosi yang muncul ini, kesadaran saat ini, tidak ada satupun dari ini yang kita. Dan kita akan menangis, kita akan menyentuh sesuatu yang sangat luas. Kita akan tahu kebenarannya bahwa tubuh ini lahir untuk mati. Tubuh ini tidak akan bertahan lama, tubuh ini hanyalah wadah sementara yang kita huni untuk belajar. Mari kita kembali membahas esensi murni kita. Visualisasikan lagi, elemen murni, jelas, seperti bola, atau tidak harus bola. Bayangkan saja bagaimana yang kamu inginkan. Elemen murni, jelas ini menyatu sebagai satu dengan kekosongan yang jelas di depan kita. Elemen murni, jelas ini hanya ingin tahu apa itu saja yang diinginkan. Jadi, itu bergantung pada manifestasi di sekitarnya, meriak dalam kesadaran, meriak untuk memberikan nilai dan makna, menjadi suara yang berbicara, gambar mental, emosi. Bisa kamu pahami? Ini hanyalah manifestasi. Elemen jelas ini memiliki manifestasi riak di sekitarnya, hanya analogi sederhana ini. Sekarang, kegelapan melewati kejelasan ini. Kegelapan menyerap segala sesuatu, bahkan menyerap kejelasan. Saat kita melihat, semuanya tampak gelap, bukan? Tetapi elemen jelas itu masih ada. Kegelapan hanyalah berada dalam kejelasan. Kejelasan tidak memiliki bentuk. Ingat bahwa esensi kehidupan murni kita tidak memiliki bentuk. Saya ingin memberitahu kalian semua, bayangkan ini, kita menderita karena kita memiliki bentuk fisik ini. Tanpa tubuh, itu akan sepenuhnya tenang. Tidak perlu makan, tidur, merawat tubuh, merasakan sakit atau rasa sakit, tidak ada apapun sama sekali. Dan jika kita tidak memiliki suara juga, tidak ada gambar mental, tidak ada emosi, tidak ada kesadaran, itu akan jauh lebih tenang. Tidak perlu berbicara, berpikir, memiliki emosi, atau mengetahui apapun. Elemen jelas itu kosong, murni. Itu adalah elemen yang tidak memiliki apapun di dalamnya. Namun itu adalah elemen primordial, elemen asli yang adalah segala-galanya. Seperti pohon besar, kompres pohon besar ini menjadi biji kecil. Seluruh pohon ini ada dalam biji kecil ini. Siapa yang akan percaya bahwa biji kecil ini adalah pohon besar? Siapa yang akan percaya bahwa esensi kehidupan kita yang kosong, jelas, murni, kita bisa menyebutnya kesadaran jiwa, tetapi mari kita tidak menamainya. Katakanlah elemen ini tidak memiliki nama. Saya akan menyebutnya esensi kehidupan yang kosong, murni, jelas. Kita bisa menyebutnya pikiran. Esensi kehidupan yang kosong, murni, jelas ini menyatu dengan segala sesuatu, tidak terkait dengan manifestasi apapun atau elemen materi. Itu sudah murni. Kuncinya adalah untuk menelusuri kembali ke dalam dan melepaskan semua manifestasi. Lihat itu, terima dengan dalam bahwa semua manifestasi bukan elemen kosong, jelas, murni. Ketika kamu bisa menerima ini, semuanya akan lengkap. Air mata akan mengalir, dan itu akan terlepas. Elemen ini akan terlepas, dan kita akan menjadi sesuatu yang sangat luas. Kita akan tahu sendiri betapa luasnya itu. Semua orang alami kebenaran ini. Alami itu. Dengarkan rekaman ini,
selidiki, amati. Cukup amati dan pahami dengan dalam. Amati dan pahami dengan dalam. Pahami, pahami, pahami hingga mencapai hati, hingga menerima dengan sungguh-sungguh bahwa itu berbicara dengan sendirinya, bahwa pengetahuan ini benar-benar tahu dengan sendirinya. Lihat bagaimana itu mendengar dengan sendirinya, tahu dengan sendirinya, menjadi sadar akan suara dengan sendirinya. Amati dengan seksama. Hanya satu momen dari pikiran yang benar-benar melihat bahwa itu tahu dengan sendirinya, dan menyadari ini dengan dalam. Ketika pengetahuan ini muncul, air mata akan mengalir. Itu siap untuk mengetahui dan terlepas kapan saja, dari bangun tidur hingga tidur, setiap momen, setiap detik, setiap fraksi detik. Mari kita kembali ke tempat kita meninggalkan elemen murni ini. Ketika kegelapan melewati kejelasan kosong yang merupakan elemen asli, kegelapan tampaknya mengonsumsi segalanya. Kita mungkin berpikir bahwa semuanya telah menjadi kegelapan, tetapi itu bukan kasusnya. Kegelapan hanyalah satu bentuk energi yang berada dalam kejelasan kosong. Ketika kegelapan memasuki elemen kehidupan yang jelas, elemen murni ini meriak sebagai respons. Itu mengenali bahwa sesuatu telah membuat kontak, dan meriak dengan pembentukan, memegang pada gagasan, ini adalah kegelapan, saya adalah kegelapan. Saya adalah kegelapan. Elemen jelas ini tidak bisa mengenali dirinya tanpa sesuatu yang membuat kontak dengannya. Itu meriak dengan efek untuk mempelajari hal itu. Sama seperti ketika kita melihat sesuatu, kita segera memberikan nilai pada apa yang ada pada hal itu, dan emosi mengikuti. Bisa kamu pahami poin ini? Ketika kita mendengar suara, kita segera memberi makna dan nilai. Suara motor jenis apa, mengapa itu sangat keras? Perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan muncul, seperti terlalu keras, mengganggu. Emosi mengikuti, pasti itu motor chopper. Kita sudah memberikan makna yang diperluas, meskipun itu hanyalah suara. Ada riakan langsung yang memberikan nilai dan makna untuk mengidentifikasi apa itu, diikuti dengan reaksi emosional. Lalu itu disimpulkan dengan pemahaman dan hilang. Tetapi jika pemahaman belum tercapai, pikiran terus bertanya, apa sebenarnya itu? Suara jenis apa itu benar-benar? Saya sangat penasaran. Ada kegelisahan batin, menginginkan jawaban. Jika itu tidak tahu apa itu, kegelisahan batin ini berlanjut, dan itu akan terus mencoba mencari jawaban. Itu tetap terhenti dalam keadaan ini hingga ada kesimpulan. Esensi murni kita menciptakan fenomena-fenomena ini untuk merasakan, bergelombang dengan pembiasaan, merekam, memproses, dan memahami. Setelah ia merekam, memproses, dan memahami, ia larut, ia dapat membersihkan dirinya sendiri. Ketika ia memiliki jawaban, ia membersihkan dirinya secara alami. Namun, setiap kali ia kekurangan jawaban tentang sesuatu yang coba dipahaminya, ia menciptakan semacam kegelisahan batin, berusaha gigih untuk mendapatkan jawaban. Ia tetap tertahan di dalam. Elemen ini adalah elemen dasar kita. Setiap kali kita melekat pada dan mengalir ke sesuatu, apakah itu melalui penglihatan, suara, bau, rasa, atau kontak fisik, dan kita meraihnya bertanya, apa ini? Setiap kali kita memberi nilai dan makna serta melekat pada hal itu, sebuah gelombang terjadi saat kita mencoba memahaminya. Inilah yang terjadi ketika elemen hidup murni, jelas, dan kosong telah terikat pada fenomena-fenomena ini. Seperti bagaimana kita melekat pada suara ini, melekat pada gambaran mental, melekat pada emosi-emosi ini, kita tenggelam dalamnya. Ketika penderitaan datang, kita tenggelam, menangis, menderita dengan sangat, tenggelam dalam emosi meskipun itu hanyalah fenomena, seperti angin yang masuk dan kemudian berlalu. Tetapi kita tidak membiarkan angin itu berlalu, kita melompat untuk memeluknya dan tenggelam dengan angin itu, angin fenomena. Kita menderita dengan fenomena itu, dan ketika kebahagiaan datang, kita terbang dengan fenomena itu. Tetapi ketahuilah bahwa semua ini tidak benar-benar ada, semuanya hanyalah fenomena. Dan kesadaran yang mengetahui ini juga bukan diri sejati kita. Kesadaran yang mengetahui suara, gambaran, dan emosi, semuanya muncul bersama dan larut bersama. Itu selalu seperti ini, tetapi setiap kali kita mengalir ke dalam pengetahuan, mengalir ke dalam keterikatan, mengalir ke dalam tenggelam dengan berbagai fenomena, itu memasuki untuk mengetahui fenomena itu dan meraihnya. Itu melekat di sana, dan tetap tenggelam di sana.
Pernahkah kita mengalami penderitaan, menangis selama berhari-hari, menangis terus-menerus, menderita tanpa henti, tidak makan, menangis siang dan malam? Apakah kita mengetahuinya? Apakah kita menyadari betapa beratnya penderitaan itu? Apakah kita mengerti bahwa itu hanyalah fenomena? Kita tidak menyadarinya. Sebaliknya kita tenggelam dalamnya, mengalir dan tenggelam bersamanya, seolah itu adalah sesuatu yang nyata, seolah itu permanen. Padahal itu hanyalah fenomena yang muncul dan menghilang. Seperti melempar batu ke dalam air, ada dampak, menciptakan gelombang. Gelombang bisa kuat atau lembut, tergantung pada dampaknya. Dampak yang kuat menciptakan gelombang yang kuat. Tetapi apakah gelombang-gelombang ini dapat mengubah sifat air? Tidak bisa. Setelah beberapa saat, fenomena-fenomena ini mereda, dan air kembali ke keadaan alaminya yang halus. Apakah ada gelombang atau tidak? Apakah ada dampak atau tidak? Air tetap air yang murni. Jangan bodoh dan melekat pada gelombang. Berpikir, saya bukan air, saya adalah gelombang. Ini adalah delusi dari elemen murni. Elemen murni yang jelas ini, ketika kegelapan lewat, kejernihannya menyatu dengan kegelapan, dan ia salah mengidentifikasi dirinya sebagai kegelapan. Ia mengklaim kegelapan sebagai identitasnya. Inilah sifat dari elemen murni. Ia tidak tahu apakah ini kegelapan atau sesuatu yang lain. Ia hanya terus melekat, terus mengklaim kepemilikan hingga akhirnya menyadari sifat sejatinya sebagai elemen murni. Hanya ketika itu terjadi, ia akan menghentikan keterikatan ini, melepasnya. Bisakah kamu mengerti ini? Kamu harus mengerti, seperti bayi yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa, yang benar-benar murni. Jika bayi yang murni ini jatuh ke tangan seorang perampok besar yang memimpin mereka untuk merugikan orang lain, mereka tidak akan tahu itu salah. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah apa yang harus mereka lakukan. Jika bayi ini hidup di antara binatang, mereka akan mengembangkan sifat binatang itu. Jika bayi ini hidup di antara orang miskin atau kaya, mereka akan menjadi seperti mereka. Mereka bisa menjadi apa saja, tergantung pada kondisi dan keadaan, bagaimana lingkungan mereka membentuk mereka. Mereka tidak tahu apa yang benar atau salah, baik atau jahat, tinggi atau rendah, hitam atau putih, positif atau negatif. Mereka hanya belajar seiring waktu. Bisakah kamu mengerti ini? Ini adalah elemen murni kita. Kembalilah ke esensi murni kita yang sejati. Inilah siapa kita sebenarnya. Jangan lewatkan titik ini. Kita tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Kita adalah esensi murni. Buktikan, lihat ke dalam dan verifikasi. Biarkan saya menjelaskan secara bertahap. Ketika kegelapan lewat melalui esensi murni ini, alam yang kosong dan murni ini, ia sedang belajar. Ia menyatu dengan kegelapan dan salah mengidentifikasi dirinya sebagai kegelapan itu. Ini adalah proses alami dari belajar. Ketika kegelapan perlahan menghilang, ia mulai kehilangan kegelapan itu. Sekarang ia merasakan kehilangan kegelapan itu. Apakah kamu melihat kebodohan di sini? Apakah kamu melihat ketidaktahuan alam? Kita tidak seharusnya menyebutnya kebodohan, ini hanyalah bagaimana alam berfungsi. Alam belajar melalui proses ini. Ia menggunakan gelombang pengalaman ini, melekat pada gagasan, saya adalah kegelapan sekarang. Ia melekat pada gelombang-gelombang ini. Ketika kegelapan perlahan menghilang, yang tidak bisa dipegang, kegelapan itu larut dengan sendirinya, ia mencoba mencegah kegelapan itu pergi. Tetapi meskipun ia mencoba sekuat tenaga untuk bertahan, ia tidak bisa. Ia tidak bisa memegang alam itu sendiri. Semua yang bisa ia lakukan adalah menciptakan gelombang pembentukan mental yang muncul sebagai ketidakpuasan. Inilah cara alam bekerja. Ia menciptakan kondisi-kondisi ini hanya untuk belajar. Tidak ada yang benar atau salah di sini, hanya tidak mengenali dirinya sebagai esensi murni. Mengerti? Sekarang, ketika cahaya perlahan masuk menggantikan kegelapan, menerangi semuanya, kita tidak bisa menemukan esensi murni ini karena ia menyatu dengan semuanya. Esensi murni kita, elemen murni ini, tidak dapat mengetahui dirinya secara langsung. Maka dari itu, ia menciptakan gelombang pengalaman ini untuk belajar, sampai akhirnya ia mengenal sifat sejatinya sendiri. Tetapi titiknya tidak sesederhana itu. Ketika esensi ini menciptakan gelombang-gelombang pengalaman ini, ia terus bergejolak, berdiam dalam wadah-wadah, belajar dan mengidentifikasi dirinya sebagai manusia.
Dan di sana, esensi murni, kosong, dan murni ini sekarang mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, melalui suara yang mengatakan, ini adalah lengan kiri, ini adalah lengan kanan. Hal-hal ini tidak berbicara dengan sendirinya. Ini adalah kaki kiri, ini adalah kaki kanan, hal-hal ini tidak berbicara. Tetapi gelombang yang muncul sebagai suara berbicara. Bisakah kamu melihat ini? Siapa yang menyadari ini secara internal? Bisakah kamu melihat suara yang berbicara? Lihatlah bahwa gelombang-gelombang manifestasi suara ini, mereka tidak benar-benar suara sama sekali, hanya kondisi. Mereka memberi nilai dan makna, kami adalah manusia, laki-laki, perempuan, ini adalah kaki kiri, kaki kanan, ini adalah tangan kami, ini adalah lengan kami. Bisakah kamu melihat suara ini memberi nilai dan makna? Bisakah kamu melihat gambaran mental yang ia buat? Bisakah kamu melihat emosi bekerja dengan sendirinya? Amati secara internal. Lihatlah kondisi-kondisi ini bekerja dengan sendirinya. Dan kesadaran itu sendiri, ia sadar dengan sendirinya. Apa sebenarnya kita? Biarkan pikiran menjawab dirinya sendiri. Biarkan esensi hidup yang murni, kosong, dan murni menjawab dirinya sendiri. Setelah kamu memahami ini dan terus mendengarkan, teruslah mendengarkan, kita semua dapat mengakses esensi murni ini. Ketika kamu mendengarkan rekaman saya, terus mendengarkan 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Dengarkan dari bangun tidur sampai tidur. Mendengarkan ini menjadi sangat menarik, semakin mendalam. Saat kamu mendengarkan, rasanya seperti kamu sudah hampir memahaminya, hampir menang dalam permainan ini, hampir melampaui batas. Mari capai kemenangan ini. Kita harus mengakses esensi ini. Ini adalah tantangan utama, satu-satunya subjek, satu-satunya pengetahuan yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Kenali esensi ini dalam dirimu sendiri. Ketika kamu melampaui itu, kamu akan menemukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Itu akan begitu murni sehingga kita akan menangis, sungguh luar biasa. Kami akan tahu bahwa kami adalah esensi yang murni sepenuhnya. Kami tidak pernah dilahirkan ke dunia ini, tidak pernah menjadi apapun. Suara, gambaran mental, emosi, tindakan mengetahui, tidak ada satupun dari ini yang pernah dimiliki oleh siapapun. Semua ini hanya dilihat sebagai alam semesta itu sendiri. Namun, kita tidak terlibat dengan hal-hal ini. Kami adalah esensi yang murni, yang sangat murni, tempat di mana tidak ada bahasa, tempat di mana tidak ada bahasa yang tersisa. Ketika kami mengenali bahwa suara ini bukanlah diri kami, esensi murni akan melepaskan dirinya. Ketika kami mengenali bahwa gambaran mental ini bukanlah diri kami, esensi murni akan melepaskan dirinya. Ketika kami mengenali bahwa emosi bukanlah diri kami, esensi murni akan melepaskan dirinya. Melihat bahwa bahkan kesadaran mengetahui ini bukanlah kita yang melakukan pengetahuan, esensi murni akan melepaskan dirinya. Setelah sepenuhnya melepaskan dirinya, yang tersisa adalah kejernihan kosong yang sangat murni, murni dan bersih, memancarkan cahaya kemana-mana. Seluruh alam semesta ini ada dalam pikiran kami. Kami akan menangis. Kami akan menyaksikan keajaiban-keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dan kami ingin memberitahu seluruh dunia untuk datang melihat, datang mengalami, datang menyadari, datang mencapai ini. Ini sangat menantang. Satu hal ini yang membuat kita terus berputar dalam eksistensi, dilahirkan lagi dan lagi tanpa henti untuk mengetahui hal ini. Pernahkah kita bertanya pada diri kita mengapa kita dilahirkan? Rasanya kita mencari sesuatu, tapi belum menemukan apa yang kita cari. Kita mungkin memiliki uang, rumah, mobil, harta benda, segalanya, tapi itu bukanlah yang benar-benar kita cari. Inilah jawabannya, esensi murni kita. Esensi kehidupan murni kita hanya ingin tahu apa sebenarnya itu. Hanya itu, inilah asal mula di mana esensi kehidupan murni ini menciptakan manifestasi yang beriak untuk belajar. Ini adalah permulaan, kemudian ia kehilangan dirinya dalam belajar hanya tentang yang eksternal, tidak pernah belajar tentang apa yang ada di dalam. Pernahkah kamu menyadari, sejak lahir, orang tua kita mengajarkan kita untuk berpikir, mengajarkan kita untuk berpikir dan mengingat, mengajarkan kita untuk mencari nafkah, untuk mencari elemen material di seluruh dunia, untuk melestarikan spesies kita, untuk percaya bahwa kita adalah manusia. Tidak ada orang tua, tidak ada guru,
tidak ada yang pernah menunjukkan kepada kita sejak kecil bahwa kita adalah esensi kehidupan yang kosong, murni. Bahwa suara ini, gambaran mental, emosi, kesadaran ini bukanlah kita. Tubuh ini bukan milik kita juga. Tubuh ini akan mati, ia dilahirkan untuk larut. Suara ini, gambaran mental, emosi, tindakan mengetahui, ini hanya manifestasi. Amati dengan cermat di dalam, kenali secara internal. Amati, hanya amati sampai pemahaman benar-benar muncul dalam satu momen. Kemudian air mata akan mengalir, akan ada ringan, begitu ringan. Amati, jika kamu bisa melihatnya, pahami prinsipnya, mengerti, biarkan itu mencapai hati kamu. Akses esensi murni itu sampai ia membebaskan dirinya. Sesuatu terjadi, ada kelegaan, kebebasan yang luar biasa, seolah-olah kita telah melepaskan segala sesuatu yang telah kita bawa. Kita telah membawa tubuh, membawa suara, membawa gambaran, membawa emosi, membawa tindakan mengetahui. Kita telah membawa semua hal ini. Ketika kita melepaskan tubuh, melepaskan gambaran, melepaskan emosi, melepaskan suara, melepaskan tindakan mengetahui, dan melepaskan, di sini berarti melihat bahwa hal-hal ini bukanlah kita, bukan melepaskan seperti yang kita pikirkan. Ini bukan tentang berpikir, ini tentang pemahaman. Saya tidak mengajarkan kamu untuk berpikir, saya tidak mengajarkan kamu untuk menghafal. Saya mengajarkan kamu untuk mengerti, untuk benar-benar mengerti, untuk mencapai itu, dan kemudian itu akan membebaskan diri. Teruslah memahami, itu akan menjadi lebih ringan. Amati, ingin tahu bagaimana itu berkembang, itu semakin ringan dan lebih ringan. Misalnya, kita membawa 100 kg beban. Kita menjatuhkan 25 kg karena kenapa kita harus membawa sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kita menendang 25%. Kita terus membawa. Tunggu, apalagi yang berat. Ini juga bukan kita. Tendang lagi 25%. Sekarang kita sudah di 50% jauh lebih ringan. Kita terus berjalan. Kenapa masih terasa berat? Ini bukan kita. Sekarang kita sudah menjatuhkan 75%. Ini ringan, ini luas, sangat ringan. Tapi itu belum lengkap. Kita terus berjalan. Apa yang tersisa? Kesadaran ini? Siapa yang sadar? Apakah ia sadar dengan sendirinya? 25% terakhir ini. Tendang. Sekarang itu lengkap, sekarang itu ringan. Tidak pernah dalam hidup ini kita merasakan begitu ringan. Tidak ada yang perlu dibawa. Itu kosong, luas, jelas, murni. Kita adalah esensi kehidupan yang kosong, jelas, murni, tanpa bentuk. Mari kita bayangkan ketika kita mencapai ketidakberbentukan ini, apa yang bisa menderita di sana. Pikirkan tentang itu, dalam ketidakberbentukan itu, esensi kehidupan murni itu, tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada datang atau pergi, tidak ada kelahiran atau kematian. Itu abadi dan sepenuhnya diam. Itu tetap murni bersih. Itu tidak memiliki usia, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Itu adalah segalanya. Di dalamnya ada pengetahuan yang lengkap dan sempurna, namun tidak ada yang memilikinya. Kita adalah kemurnian itu. Kita adalah kemurnian itu yang benar-benar tak tertandingi dalam kemurniannya. Itu benar-benar murni. Menangkan kemenangan ini, lewati semua tahap, pahami, biarkan pemahaman mencapai dalam-dalam. Ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita cari. Semua yang lain bukan yang kita cari. Kita hanya tersesat dalam kesalahpahaman. Cukup sekarang, kita telah salah paham begitu lama. Tidak ada dari ini yang adalah kita. Sekarang kembali ke saat cahaya melewati kejernihan kosong ini, dan kejernihan kosong ini menyatu dengan cahaya. Itu beriak dengan pengenalan bahwa saya adalah cahaya ini. Ini adalah sifat bagaimana esensi murni beriak untuk belajar, karena ia tidak tahu apa itu. Itu harus terus tinggal seperti ini. Ketika cahaya ini perlahan-lahan pergi, kita mulai mencoba untuk memegang cahaya, tetapi cahaya tidak dapat digenggam, tidak dapat dikendalikan. Itu perlahan meninggalkan kita. Kita mencoba merangkul dan memegang cahaya itu, tetapi cahaya tidak bisa digenggam karena itu adalah sifatnya. Esensi murni ini tidak tahu, itu benar-benar tidak tahu. Cahaya itu pergi, ia kehilangan cahaya itu, ia kehilangan, ia berduka.
esensi murni kita telah kehilangan cahayanya. Seperti hidup kita hari ini. Kita sedang berbicara tentang esensi kehidupan yang kosong dan murni di sini. Begitulah cara kerjanya. Itu telah bergantung pada riak-riak ini begitu lama, sampai akhirnya menemukan wadah dalam bentuk manusia. Itu telah memperoleh wadah dari organisme bersel 1, organisme bersel 2, organisme bersel 3, dan seterusnya. Itu telah mengganti wadah begitu banyak kali, hingga sekarang tinggal dalam wadah yang disebut tubuh. Baik sebagai makhluk air, makhluk darat, makhluk bawah tanah, makhluk bersayap, atau makhluk manusia, esensi kehidupan murni kita mulai beriak, mengidentifikasi dirinya sebagai tubuh ini. Saat kita baru lahir, kita sudah beriak dengan pengenalan bahwa kita adalah tubuh ini. Meskipun saat itu tidak ada bahasa, kita mengenali diri kita sebagai bentuk fisik ini. Setelah lahir, kita mulai mendengar suara orang tua kita, mulai berbicara, mulai memiliki suara, mulai makan, mulai merasakan rasa, mulai menerima dampak sampai kita mencatat bahwa ini lezat, ini makanan, kita mencatat bahwa ini lezat, kita suka itu. Kita mulai mendengar suara orang tua kita sering sampai kita mulai mengenali ini sebagai suara dari orang yang merawat kita, yang mencintai kita. Kita terus mencatat semuanya, suara, bau, rasa, sentuhan, menyerap sentuhan, menerima pelukan dari orang tua kita, menyerap dan mencatat semuanya. Sampai kita mulai membuka mata kita untuk melihat, mengingat gambar, mengingat suara, mengingat bau, mulai mencatat, mulai mendengar suara, belajar bahasa, mulai berbicara, berkomunikasi, memproses, memahami bahwa kita adalah manusia, kita adalah anak mereka, ini orang tua kita, ini adalah milik kita. Kita mulai mengidentifikasi, belajar, mengingat, berpikir, percaya bahwa kita benar-benar manusia. Mulai memahami segala sesuatu, diajari untuk mencari nafkah, bagaimana menjalani hidup. Kita memasuki sistem yang sama. Kita sudah seperti ini berkali-kali, menghuni tubuh manusia, tubuh hewan untuk mencari nafkah dan kemudian mati. Datang untuk tinggal di wadah manusia dan hewan, mencari nafkah dan mati, mencari nafkah dan mati. Kita telah menjalani cara ini selama jutaan siklus. Tapi kita selalu seperti ini. Tidak ada yang pernah menunjukkan, memberitahu kita, mengajarkan kita bahwa kita adalah esensi kehidupan yang kosong dan murni. Kita bukan manifestasi ini, bukan elemen material ini. Tidak ada yang pernah menunjukkan ini kepada kita. Itulah mengapa saya harus menciptakan Dharma universal pembebasan dari penderitaan ini. Untuk membiarkan kita semua di bumi mendengarnya. Tujuan tunggal adalah agar kita menyadari esensi Dhamma ini, menyadari esensi kehidupan yang kosong dan murni ini, esensi mulia yang kita miliki semua. Maka kita akan bebas dari segalanya. Itu melampaui semua konsep tentang ilahi. Itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita sudah esensi murni, hanya di sini untuk belajar. Sekarang di era ini, mendengarkan guru menjelaskan dengan jelas, ada cara bagi kita untuk kembali ke esensi kehidupan yang kosong dan murni ini dan menyadarinya melalui alam kita sendiri. Kita harus mendengarkan rekaman Dharma ini yang telah saya sajikan setiap hari. Dengarkan dan deklarasikan kepada diri sendiri bahwa mulai sekarang hingga menyadari esensi murni ini, kita akan mendengarkan Dharma ini, Dharma saya dari halaman web Liberation Through Knowing, dan membagikannya dengan semua orang. Dengarkan hingga pemahaman datang. Hingga itu memenuhi hati kita. Sadar di dalam, amati suara ini, gambaran mental ini, emosi ini, tindakan mengetahui ini. Lihat bahwa semua ini adalah fenomena alami yang bekerja dengan sendirinya, bukan kita. Lihat ini dengan jelas, jangan lagi mencengkeram secara bodoh. Ketika kita menetapkan niat ini dengan hati kita, tetapkan itu dengan hati kita, tekad kita akan naik sepenuhnya. Tekad akan lengkap. Maka pemahaman akan datang dengan sangat mudah. Dengarkan rekaman saya, amati, dengarkan dan amati. Saat ini, saat mendengarkan, apakah kamu melihat suara memengaruhi di dalam? Apakah kamu melihat suara saya bergema dalam pikiranmu? Apakah kamu melihat bagaimana esensi kehidupan yang kosong dan murni kita merasakan suara ini? Lihat bagaimana suara ini mempengaruhi dengan sendirinya. Bagaimana esensi kehidupan yang kosong dan murni ini beriak dengan kesadaran dengan sendirinya. Lihat bagaimana ia mendengar dengan sendirinya,
mengetahui dengan sendirinya. Tindakan mengetahui ini, amati dengan hati-hati di dalam. Apakah mengetahui ini di dalam memiliki bentuk? Amati dengan hati-hati. Itu hanya sesuatu yang mengetahui dalam kekosongan. Amati dengan hati-hati, amati dengan baik di dalam. Kita hanya mengamati di dalam, itu saja. Kita akan melihat dampak-dampak ini. Apakah itu suara, bau, gambaran, emosi, atau manifestasi lainnya? Mereka mempengaruhi di dalam, dan ada mengetahui di dalam. Amati dengan hati-hati bagaimana ia mengetahui dengan sendirinya, mengetahui melalui alamnya sendiri. Itu adalah fenomena alami yang kosong dan murni, tapi beriak sebagai apa yang kita sebut mengetahui. Namun ia tidak memiliki bentuk, itu hanya sesuatu. Ini seperti aliran angin bergerak perlahan melalui zat udara. Zat udara bergerak dalam zat kejernihan kosong yang murni. Ketika udara bergerak dalam kejernihan kosong ini, kita tidak bisa melihat apa jenis manifestasi itu, tetapi ia bergerak. Itu seperti manifestasi yang jelas, sebuah manifestasi yang jelas yang beriak. Amati dengan hati-hati di dalam. Kita akan melihat manifestasi kosong dan murni ini beriak, tetapi tidak memiliki bentuk. Itu beriak dengan kesadaran dengan sendirinya, tidak ada diri. Amati dengan hati-hati, tidak ada kita yang melakukan pengetahuan. Itu beriak dengan kesadaran melalui alamnya sendiri. Seperti jantung kita, lihat bagaimana jantung berdetak dengan sendirinya. Seperti bagaimana paru-paru bekerja dengan sendirinya, bagaimana hati bekerja dengan sendirinya, bagaimana perut bekerja dengan sendirinya, bagaimana usus bekerja dengan sendirinya. Pahami, esensi kehidupan yang kosong dan murni ini kita tidak terlibat dengan manifestasi apapun. Adapun manifestasi yang berupa suara, gambaran, emosi, dan tindakan mengetahui ini, semua ini adalah semacam alam yang beriak ketika ada dampak. Ini seperti metafora, bayangkan sebuah bola tunggal air jernih yang mengapung di depan kita. Itu memiliki tegangan permukaan, kan? Ketika angin menyentuhnya, atau ketika apapun mempengaruhi permukaannya bahkan sedikit, itu menciptakan riak, dan efek riak itu seperti gelombang-gelombang di sekelilingnya. Begitulah esensi murni kita. Metafora yang jelas ini membantu kamu membayangkannya, tapi ketika kita benar-benar mengaksesnya, kita akan tahu. Kita akan menangis. Semua yang kita pahami tentang menjadi manusia runtuh sepenuhnya. Semua yang kita ketahui sepanjang hidup kita runtuh sepenuhnya. Seolah-olah kita hidup dari masa kecil hingga sekarang, memiliki segalanya, memiliki pengetahuan yang luas, tetapi kemudian kita menyadari semua ini adalah mimpi. Ketika kita menyadari itu semua adalah mimpi, bahwa tidak ada satupun dari itu yang benar-benar ada, bahwa itu tidak memiliki diri yang sebenarnya, ketika kita menyadari itu semua adalah mimpi, segalanya runtuh sepenuhnya. Kita adalah esensi kehidupan yang kosong dan murni ini. Dan kita akan menyesali diri kita, mengapa kita begitu bodoh? Mengapa tidak ada yang mengajarkan kita ini sejak kecil? Itu sangat mendalam. Kita telah menderita sepanjang hidup kita. Kita telah menderita, kita telah berjuang, kita telah sangat menderita dengan segala sesuatu. Tetapi ketika kita menyadari kita adalah esensi ini, kita tidak akan lagi menderita dengan bodoh. Kita tidak seharusnya begitu bodoh untuk menderita, begitu bodoh untuk mencengkeram apapun. Kita tidak seharusnya bertengkar dengan orang, tidak seharusnya membenci orang, tidak seharusnya melakukan hal-hal yang salah itu, tidak seharusnya seperti itu sama sekali. Jika kita tahu kita adalah esensi ini, sejauh ini kita akan menjadi orang baik, kita akan membantu semua orang, kita akan memimpin semua orang menuju pembebasan. Karena esensi ini benar-benar murni, tidak ada penderitaan di sini sama sekali. Hanya ada kegembiraan, hanya ada penerangan yang lengkap. Itu tahu bahwa kita tidak seharusnya menderita atas apapun. Tidak ada yang benar-benar memiliki diri yang benar-benar ada. Jangan marah satu sama lain, jangan bertengkar, jangan menyakiti satu sama lain, jangan membuat perang, jangan menindas, jangan bertengkar dan berbicara buruk satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar memiliki diri yang benar-benar ada. Semua ini seperti mimpi. Jangan benci dan marah dengan satu sama lain seperti ini. Kamu akan seperti yang saya jelaskan. Hanya akses ini. Ini menantang. Ini adalah satu subjek yang tidak ada yang mudah kuasai. Ini adalah subjek yang tidak ada yang mengajarkan, dan tidak ada yang mudah menguasainya. Inilah pekerjaan rumah, inilah tantangan yang saya berikan kepada kamu untuk dikerjakan.
Pergi kerjakan pekerjaan rumah ini, kerjakan tantangan ini. Sadari itu, alami sepenuhnya dalam hati kamu. Akses itu, pahami itu, capailah itu. Suara yang saya bicarakan ini hanya sebuah manifestasi, itu tidak memiliki diri yang nyata. Seolah-olah kita hanya menggunakannya. Hal-hal ini hanya alat sementara yang kita gunakan. Tubuh ini digunakan sementara karena tidak bertahan lama, kemudian itu mati. Suara ini muncul dan menghilang. Kita hanya menggunakannya, tetapi jangan mencengkeramnya. Itu tidak memiliki diri yang nyata, jangan mencengkeramnya. Suara ini, jangan mencengkeramnya, hanya gunakan itu. Gambaran mental, hanya gunakan itu, jangan mencengkeramnya. Emosi, hanya gunakan itu, jangan mencengkeramnya. Apapun emosi yang muncul, amati itu muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Tertawalah pada hal-hal ini. Kita telah tersesat dalam menggunakan hal-hal ini begitu lama. Sekarang kita tidak akan tersesat dalam hal-hal ini lagi. Amati dengan cermat, lihat dengan jelas, dan kita akan menangis. Kita akan melihat betapa luar biasa hal itu. Itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi kita. Itu adalah satu pengetahuan, satu subjek utama yang telah dicari oleh esensi kehidupan kita yang kosong dan murni ini begitu lama. Mencari jawaban dari esensi yang murni, mari kita sadari jawaban ini. Inilah tantangan, inilah masalah yang diberikan oleh subjek ini kepada kita untuk dikerjakan, untuk menyadari masalah ini, untuk menyadari itu melalui esensi murni kita sendiri. Kembali ke esensi murni, bersih, dan kosong, yang merupakan esensi hidup kita. Ketika ia datang untuk tinggal dalam wadah ini, yang kita sebut tubuh, kan? Dan kita salah percaya bahwa kita adalah laki-laki atau perempuan, memiliki usia, memiliki nama dan nama belakang. Esensi hidup yang bersih dan kosong ini tidak memiliki bentuk, namun datang untuk tinggal dengan salah berpikir bahwa ia memiliki bentuk. Kita telah tersesat seperti ini begitu lama, mengumpulkan hal ini begitu lama. Sekarang, untungnya, kita telah datang untuk mengetahui kebenaran ini. Kita datang untuk tinggal, datang untuk belajar dan mengidentifikasi diri kita dengan tubuh. Awalnya mengidentifikasi diri kita sebagai kegelapan, kemudian mengidentifikasi diri kita sebagai cahaya, kemudian mengidentifikasi diri kita sebagai memiliki tubuh. Kemudian mulai mengidentifikasi lebih lanjut bahwa ini adalah suara kita. Gambaran mental ini adalah pemikiran kita, emosi yang muncul ini adalah emosi kita, pengetahuan ini adalah pengetahuan kita. Semua ini, suara ini yang saya ucapkan sekarang, itu sebenarnya bukan suara, dan tidak ada yang berbicara juga, tidak ada yang mengetahui juga. Dapatkah kamu melihat sekarang, semua ini hanyalah manifestasi dari alam yang berfungsi dengan sendirinya. Biarkan ia mengetahui dengan sendirinya, biarkan begitu saja, biarkan ia berbicara dengan sendirinya. Tetapi jangan anggap itu sebagai suara, atau anggap itu sebagai apapun. Itu hanyalah manifestasi, jangan memberikan nilai atau makna pada apa adanya. Itu adalah manifestasi pengetahuan, itu sudah cukup. Itu hanyalah sesuatu. Memahami dengan cara ini sudah baik, mengerti. Karena ini tidak memerlukan bahasa. Karena esensi hidup kita yang tak berbentuk, kosong, bersih, di sini tidak ada bahasa sama sekali. Di sini tidak ada cerita-cerita yang kita pahami di dunia ini. Tetapi di dalam sini ada segalanya. Itu jelas dan merupakan substansi kemurnian yang mengandung segalanya. Seluruh alam semesta tinggal di dalam sini, dan ia bisa mengetahui segalanya dengan sempurna. Sekarang, esensi hidup yang kosong, bersih, dan murni ini ia sebenarnya tidak tahu apa dirinya. Jadi ia tinggal dalam berbagai hal, bergetar dengan keterikatan terus-menerus, kan? Kita sudah terikat, percaya bahwa kita sedang berbicara, berpikir, merasakan emosi, dan mengetahui. Tubuh ini adalah milik kita. Kita sudah melekat pada hal-hal ini. Memiliki nama, nama belakang, usia, orang tua, dan kerabat. Kita telah sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan mereka. Sebenarnya, setiap pikiran individu datang untuk tinggal dalam wadah, semua hilang, semua terjerat satu sama lain, hanya untuk menemukan apa itu sebenarnya. Sekarang, metode untuk berbalik ke dalam, untuk melihat ke dalam dengarkan dengan seksama ini adalah poin pertama, tetapkan niat. Nyatakan kepada diri sendiri seringkali, berulang-ulang, dan dengarkan ajaran saya. Dengarkan rekaman ini berulang kali, dengarkan sering,
dan amati dengan tekun di dalam diri. Amati ke dalam diri, jangan arahkan kesadaran keluar. Jangan berlama-lama untuk mengetahui ini dan itu di luar. Jangan terlibat dengan suara, gambaran mental, emosi, atau tindakan mengetahui. Jangan terbenam dalam manifestasi atau apapun itu. Fokus hanya pada mengetahui ke dalam. Saat kamu mendengarkan, amati secara bersamaan di dalam. Misalnya, ketika suara datang, ia dikenal ke dalam. Bayangkan ini, kamu duduk santai, menyeruput kopi, melihat ke sana kemari. Setelah beberapa saat, sensasi muncul kamu merasa lapar. Ada manifestasi lapar, dan rasanya lapar. Kemudian ia berkata, "Oh, saya sangat lapar." Dapatkah kamu melihat bagaimana ia berbicara secara alami? Bisakah kamu mengamati? Tidak ada mulut di dalam, namun ia bisa berbicara. Jika kamu mengamati dengan cermat dan memperhatikan ini, sangat lapar, dan tiba-tiba menyadari, ia berbicara dengan sendirinya dan pemahaman muncul. Seolah-olah ia bebas. Ia bebas dari suara ini. Ketahui ini dan itu akan menjadi lebih ringan, lebih tidak terbebani, lebih bebas. Air mata mungkin akan mengalir ketika kamu menyadari suara ini bukan dirimu. Suara yang berbicara dalam pikiran, atau bahkan saat berbicara dengan keras suara ini memberikan nilai dan makna pada segala sesuatu, rumah, kekasih, anak-anak, tubuh suara ini berbicara tentang semuanya. Kemudian tunggu, di mana diri ini? Itu akan memantulkan kembali kepada kamu seperti ini. Itu akan memantulkan kembali seperti ini. Dan kamu akan melihat bahwa segala sesuatu muncul karena suara ini menciptakannya semua. Kemudian kamu akan menangis. Kamu akan mulai mengamati ruang dalam lebih sering. Itu akan terjadi secara alami. Kamu akan mulai melihat apa yang ada di dalam lebih sering, sampai terasa seperti kamu selalu sadar di dalam, tetapi jangan coba-coba memaksakan kesadaran ini. Cukup amati, terus amati, dan itu akan terbuka dengan sendirinya. Terus dengarkan ajaran ini, dan pemahaman akan semakin dalam, semakin dalam. Rasa ringan dan kebebasan akan terus berkembang. Kamu mungkin akan menangis 2 atau 3 kali lagi, dan kemudian suatu hari, saat duduk santai dan menyeruput kopi, melihat sekeliling seperti biasa, masih mendengarkan ajaran ini tiba-tiba kamu akan mendengar suara tokek, suara tokai, tokai. Kamu akan mendengar suara ini muncul. Dan pada saat itu sesuatu akan terhubung dan semuanya akan terbuka. Kamu akan tiba-tiba memahami bahwa kesadaran ini, mendengar suara-suara ini, bukan kamu. Pemahaman ini akan datang dengan sendirinya. Tunggu saja, itu akan terjadi secara alami. Saat itu bebas, itu terjadi secara alami. Pemahaman muncul dengan sendirinya, melalui sifatnya sendiri. Esensi hidup kita yang murni dan kosong. Ketika ia melihat kebenaran melalui sifatnya sendiri, melihat bahwa semua kondisi ini bukan dirinya, ia akan melepaskan cengkeramannya dan bebas. Itu seperti kita telah membawa beban 100 kg begitu lama, perlahan-lahan melepaskannya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita menendangnya semua. Kemudian datanglah kelegaan, kelapangan, dan kebebasan keluar dari kandang. Kita bebas, melampaui dunia, melampaui kondisi manusia, melampaui semua urusan duniawi. Kita menjadi esensi murni, dan di sini, air mata akan mengalir. Kita akan menangis dengan keajaiban, merasakan rasa terima kasih yang begitu besar, sehingga kita akan ingin melihat siapa yang menunjukkan jalan ini kepada kita. Saya tidak menginginkan apa-apa selain agar kita semua menyadari esensi murni yang sudah kita miliki ini. Kemudian kita akan sepenuhnya bebas dari penderitaan. Kita akan hidup bersama dalam kedamaian, harmoni akan muncul, dan kita tidak akan lagi saling menyakiti atau mengambil dari satu sama lain. Kita akan saling mencintai, hanya membicarakan esensi murni ini. Itu akan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, semuanya akan tenang dan damai. Untuk kedamaian muncul, setiap orang harus membantu menyebarkan ajaran ini kemana-mana. Kebebasan dari penderitaan datang melalui pengetahuan. Sebarkan luas melalui YouTube, Facebook, biarkan itu menjangkau jauh dan luas. Sekarang saatnya untuk mengakhiri. Semoga kita semua cepat terjaga dari esensi hidup yang kosong dan murni ini. Terima kasih telah menonton dan berpartisipasi dalam ajaran-ajaran tentang kebangkitan ini. Jika Anda merasa bahwa ini bermakna, kami sangat menghargai dukungan Anda dengan berlangganan, menyukai video, atau membagikan komentar Anda di bawah.